Oke, nah balik lagi dengan Mr. Johan di pembelajaran tematik kelas 5 ya. Nah, pada subtema 2 kita sudah kemarin belajar tentang pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita lanjut lompat ke pembelajaran 3 dan 4 di subtema 2 ya. Oke. Pada pembelajaran 3 dan 4 itu kita akan belajar tentang upaya pembangunan sosial pertama, kemudian keragaman adat istiadat, kemudian perbedaan bahasa iklan media cetak dan media elektronik. Terus kita belajar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga belajar tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar tentang isi pada iklan media elektronik. Nah, lanjut aja. Kita akan mempelajari materi yang pertama, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembangunan sosial. Sebelumnya, kita harus tahu pembangunan sosial itu apa, ya. Pembangunan sosial itu adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial, ya. Jadi inti dari pembangunan sosial itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup kita, taraf hidup masyarakat, ya, atau untuk lebih mensejahterakan kehidupan masyarakat. Itu inti dari pembangunan sosial. Nah, Mister punya contoh. Pembangunan sosial itu contohnya ada di kegiatan jual beli di pasar, ya. Itu salah satu contoh kegiatan jual beli di pasar. Kenapa dikatakan pembangunan sosial? Karena di situ ada transaksi antara penjual dan pembeli. Nanti kalau barang dagangan penjualnya banyak yang beli, kan penjualnya untung, maka nanti taraf hidupnya atau kesejahteraan sosialnya itu akan meningkat, dia mendapat untung, ya. Misal juga punya contoh pembangunan sosial yang lainnya, itu ada penyuluhan kesehatan, terus ada koperasi, ya. Nah, kita juga akan belajar sekarang tentang adat istiadat yang ada di Indonesia. Khususnya di sini kita akan mempelajari tentang 3 adat istiadat. Yang pertama itu adalah Festival Nadran. Ya, Festival Nadran itu adalah upacara yang dilakukan oleh nelayan di Indramayu dan Cirebon, ya, yang tujuannya adalah untuk mengucap syukur atas hasil tangkapan yang berlimpah. Jadi dilakukan pada oleh nelayan, ya, di Cirebon untuk mengucap syukur atas hasil tangkapan laut yang berlimpah. Kemudian ada juga Festival Kebo-Keboan dari Banyuwangi, ya. Festival ini bertujuan untuk untuk memohon turunnya hujan. Nah, kemudian puncak dari prosesi ini, ya, itu adalah dengan acara membajak sawah serta menanam bibit padi di persawahan. Nah, nanti bibit padi yang sudah ditanam itu akan diperebutkan oleh warga-warga yang menyaksikan, ya, yang dipercaya kalau mereka mendapat bibit padi itu, maka mereka akan diberikan rezeki yang melimpah pada tahun itu, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ada upacara dari Kalimantan, ya, tepatnya di Kalimantan Tengah, itu ada ritual Ritual tiwah itu adalah suatu upacara kematian yang dilakukan oleh suku Dayak Ngaju, ya. Nah, upacara ini dilakukan atau bertujuan untuk mengantarkan roh-roh atau jiwa manusia yang telah meninggal itu supaya selamat ke tempat yang dituju atau ke Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu inti dari ritual tiwah. Nah, sekarang kita juga akan belajar tentang perbedaan bahasa media cetak, ya, iklan media cetak dan elektronik. Nah, kalau pada media cetak itu iklannya tertulis dan dia
bisa dipegang dalam bentuk selebaran. Tapi kalau dia iklan media elektronik, itu iklannya hanya dapat ditonton saja serta teksnya cuma dapat dibaca. Tapi di iklan media elektronik itu dia dapat didengar audionya atau suaranya. Ada animasi-animasinya. Itu iklan media elektronik. Nah, iklan media elektronik itu durasinya singkat banget, hanya sekitar 1-2 menit. Lain halnya dengan iklan media cetak. Ya, iklan media cetak itu dapat dilihat terus-menerus karena dia itu berupa selebaran yang bisa kita pegang seperti itu ya. Perbedaannya iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, sekarang bangsa Indonesia ya, kita sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 5 itu merupakan bangsa yang keanekaragaman sukunya sangat banyak. Sehingga kita memiliki suatu semboyan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana arti dari Bhinneka Tunggal itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya. Nah, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia itu kita harus sikapi dengan bijak. Caranya adalah dengan saling menghargai dan menghormati keberagaman di sekitar kita. Nah, saling menghargai dan menghormati itu kita dapat wujudkan dengan cara bekerja sama. Nah, contoh dari bekerja sama itu apa? Yang pertama, kita bisa menolong tetangga yang kesulitan. Kita juga bisa melaksanakan kerja bakti atau juga kita bisa mengadakan siskamling. Itu juga contoh dari kerjasama penerapan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita juga sudah membahas tentang pembangunan sosial tadi, tapi tadi Mister bahas dalam aspek ekonomi. Sekarang pembangunan sosial itu Mister akan bahas di aspek pembangunan sosial dan budaya. Di sini ada kata budayanya. Jadi itu berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Nah, seperti gambar yang telah Mister sajikan, di gambar yang paling kiri dan paling kanan itu adalah contoh pembangunan sosial budaya yang dimana anak-anak dilatih dan diajarkan untuk belajar musik dan kesenian yang merupakan tradisi daerah masing-masing. Nah, kemudian yang di tengah itu ada gambar sekeluarga yang sedang berekreasi ke pantai. Nah, perlu anak-anak ketahui, pembuatan objek wisata itu juga masuk dalam aktivitas untuk pembangunan sosial budaya. Karena apa? Kalau ada tempat wisata di sekitar kita, maka otomatis dengan tidak sadar pengunjung itu pasti akan datang ke sana. Nah, hal itu dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuka usaha atau lapangan pekerjaan. Contohnya kalau main ke pantai, pasti ada yang warga sekitar dagang minuman, dagang lumpia, dagang sate, dagang klepon juga. Ada juga warga lainnya yang menjual cindramata khas daerah atau souvenir khas daerah. Ya, seperti itu. Itu merupakan aktivitas dalam upaya membangun sosial budaya. Kemudian, di sini Mister juga akan ajak anak-anak untuk menyaksikan suatu iklan. Nah, yang nantinya iklan itu kita akan jelaskan isinya. Apa sih isi iklan itu? Ya, kita coba tonton dulu iklannya. Ini Mister ambil dari YouTube-nya Google Indonesia ya. Coba kita tonton. Oke Google, warung ikan bakar dekat sini.
sate di Lombok. Beach Club di Lombok. Nah, udah nonton kan iklannya? Nah, di iklan itu berisi upaya dari si pembuat iklan ini untuk mengekspos atau memberitahu dunia luar bahwa di Lombok itu ada berbagai macam tempat wisata. Nah, iklan ini juga termasuk pembangunan sosial budaya karena dia ingin mendatangkan wisatawan-wisatawan itu supaya berkunjung ke Lombok yang nantinya akan menambah kesejahteraan atau taraf hidup manusia atau warga di sekitar sana. Nah, kalau kita diminta untuk menjelaskan isinya, caranya adalah dengan yang pertama, contohnya ya, dari iklan ini Mister akan berikan satu contoh. Nah, isi dari iklan tersebut adalah untuk menarik perhatian wisatawan supaya bisa berkunjung ke Lombok. Karena di Lombok terdapat berbagai macam wisata kuliner maupun wisata lainnya. Ya, seperti itu isi pada iklan yang anak-anak dan Mister saksikan tadi. Nah, kita sudah tiba di penghujung video kali ini. Nah, coba kita rangkum. Tadi kita sudah belajar tentang pembangunan sosial. Kita sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kita belajar tentang isi iklan. Kita belajar tentang adat istiadat. Kita juga belajar tentang upaya pembangunan sosial. Dan kita juga belajar di iklan tadi, ya, belajar tentang menceritakan isi iklan. Nah, supaya anak-anak lebih dalam lagi mendalami materi, ya, anak-anak Mister minta untuk mengerjakan kinerja praktik, ya. Ini akan diambil nilai untuk kinerja praktik PPKN. Coba buka buku modulnya halaman 33 sampai 34. Nah, di sana ada perintahnya. Bertanyalah kepada keluarga, saudaramu atau temanmu mengenai asal daerah serta adat istiadat yang mereka lakukan. Nah, hasil dari kegiatan itu anak-anak buat dalam bentuk tabel seperti halaman 34 yang nantinya difoto kemudian dikirimkan kepada Mr. Johan untuk kelas 5A dan Miss Maria untuk kelas 5B. Ya. Oke, sudah jelas? Ingat, buku modul halaman 33 sampai 34. Di sana ada tugasnya. Nah, sekian dulu video kali ini. Mister harap anak-anak tetap sehat, masih semangat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar rumah. Oke, Mister cukupkan video kali ini ya. Mister tutup. Dadah.